Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sifat cahaya serta cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, keempat, menentukan fokus cermin cekung, dan terakhir, menentukan fokus lensa cembung. Sebelumnya, kita harus mempersiapkan alat dan bahan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan terakhir celah cahaya. Berikut adalah landasan teorinya. Cahaya menurut Newton terdiri dari partikel-partikel ringan berukuran sangat kecil yang dipancarkan oleh sumbernya ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara menurut Huygens, cahaya adalah gelombang seperti halnya bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya di cermin datar. Sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut pantul sama dengan sudut datang. Kedua, sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Terakhir, bayangan terbentuk pada cermin datar sifatnya sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan, maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Sedangkan cermin cembung, sifat bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion dan pada kendaraan. Cermin ini juga terpasang di tikungan atau persimpangan jalan. Dan yang terakhir adalah cermin cekung. Pada cermin cekung, semakin kalian mendekat, bayangan akan terlihat tegak dan semakin membesar. Namun jika kalian bercermin dari jauh, maka bayangan kalian akan terlihat terbalik. Dan berikut adalah prosedur percobaan untuk cermin datar. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Dan letakkan sebuah benda di depan cermin dan catatlah bagaimana sifat-sifat bayangannya yang terbentuk oleh cermin tersebut. Sedangkan pada proses percobaan pemantulan cahaya cermin cembung, susunlah alat, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung, dan gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Dan yang terakhir adalah proses percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat, kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung, dan gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas. Dan jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Dan berikut adalah hasil pengamatan dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama, jarak benda cermin sama dengan jarak benda bayangan ke cermin. Kemudian tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian tegak, serta maya, dan juga sama besar. Sedangkan hasil pengamatan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung seperti pada tabel berikut ini. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah yang pertama, bayangan tegak, kemudian bayangan maya, dan terakhir, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berikut adalah
tabel dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Pertama, bayangannya sama banyak, kemudian bayangannya maya, dan terakhir bayangannya terlihat lebih besar daripada bendanya. Setelah kita mengamati hasil pengamatan, kita akan mendapatkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar? Jawabannya adalah, jarak benda cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung? Jawabannya adalah, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah bayangan tegak, maya, dan terakhir, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Dan nomor 3 adalah, bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung? Jawabannya adalah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah sama banyak, maya, dan terakhir, bayangan lebih besar daripada bendanya. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan dari percobaan sebelumnya. Berdasarkan data yang didapatkan, diperoleh beberapa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Beberapa sifat cahaya adalah merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, pembahasan pada cermin datar, sifat bayangan yang dibentuk cermin datar yaitu ukuran bayangan sama dengan benda. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, kemudian bayangan tegak, maya, dan bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Sedangkan pembahasan pada cermin cembung, sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung yaitu ukuran bayangan lebih kecil daripada benda, kemudian bayangan tegak, maya, dan menyebarkan cahaya. Yang terakhir adalah pembahasan tentang cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung adalah tegak, semu, dan ukuran lebih besar daripada benda. Sedangkan jika benda jauh dari cermin menjadi nyata dan terbalik. Cermin cekung juga bersifat mengumpulkan cahaya. Mengacu pada tujuan, data, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa percobaan telah berhasil menemukan data sebagai tujuan untuk mengetahui sifat cahaya dan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Beberapa sifat cahaya adalah dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekian pembahasan tentang sifat cahaya dan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.